Bagaimana mengetahui kita terjangkit kanker atau tidak? Ya, kita harus tahu gejala-gejala. Yang pertama benjolan. Benjolan yang tidak normal harus dianggap sebagai kanker sampai dibuktikan tidak terjadi, bukan kanker. Karena itu Anda sesegera mungkin melakukan pemeriksaan di rumah sakit terutama untuk memastikan itu kanker atau harus dicurigai sebagai kanker. Ya, apapun dimanapun perdarahan terjadi, curigai sebagai kanker. Kemudian ketiga adalah nyeri yang terus gejala-gejala tersebut, segeralah periksa untuk memastikan bahwa itu kanker atau bukan. Setiap tanggal 4 Februari selalu diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Dan tema tahun ini adalah kurangi gap terhadap perawatan kanker atau penanganan kanker. Atau bahasa Inggrisnya disebut sebagai Close the Care Gap. Ya. Dengan subtemanya adalah mari kita tantang atau ajak pemimpin yang punya otoritas untuk lebih peduli terhadap kanker. Ya. Dan kebetulan sekali pada tahun ini, terlebih lagi pada bulan Februari bersamaan dengan bulan Hari Kanker Sedunia ini juga terjadi pemilihan presiden bagi bangsa kita Indonesia, dan semoga saja para kandidat ini yang siapapun yang terpilih akan lebih peduli lagi terhadap kesehatan, terlebih lagi terhadap kanker. Mengapa kita harus peduli pada kanker? Karena faktanya adalah kanker itu adalah penyebab kematian nomor 2 di dunia ini, ya, karena penyakit. Kira-kira 10 juta orang meninggal karena kanker setiap tahunnya, dengan biaya yang dikeluarkan untuk penanganan kanker itu adalah kurang lebih 1,16 triliun US dollar. Kalau dirupiahkan berapa ya jadinya? Kira-kira mungkin 17.000 triliun rupiah sampai 20.000 triliun rupiah jadinya. Sangat tinggi sekali, ya. Dan ternyata keberhasilannya juga sangat rendah ternyata. Terlebih lagi di negara-negara yang masih berkembang seperti Indonesia ini, ternyata angka keberhasilan penanganan kanker selayaknya di negara berkembang lainnya, kira-kira yang gagal itu kira-kira 70%. Jadi 30% saja keberhasilannya. Tidak sebanding dengan biaya yang sangat dikeluarkan, sangat tinggi sekali. Belum lagi akses terhadap penanganan kanker di Indonesia ini juga belum merata, ya. Karena itu perlu perhatian calon presiden, calon pemimpin yang akan memimpin negara ini selanjutnya. Ya, semoga siapapun yang terpilih ini bisa membuat gap dari penanganan kanker ini juga semakin kecil dan bahkan berkurang, dan bahkan tidak ada lagi gap di Jawa maupun di luar Jawa, yang tentu saja ada gap yang sangat luar biasa antara akses terhadap masyarakat miskin maupun terhadap masyarakat kaya juga rata jadinya. Meskipun ada BPJS, tetapi perlu diketahui ketika menggunakan BPJS antriannya sangat panjang sekali, ya. Jadinya bahkan bisa berbulan-bulan untuk antri untuk melakukan kemoterapi maupun radioterapi. Nah, ini gap ini yang harus terus dikurangi jadinya, ya. Semoga aja para pemimpin nanti yang terpilih bisa lebih care, lebih perhatian terhadap penanganan kasus kanker yang di Indonesia ini, ya. Itu faktanya. Mengapa kita selalu care dan diperingati setiap tahunnya untuk ada Hari Kanker Sedunia ini, ya. Lalu apa sih kanker itu? Kanker itu diawali dari sel yang tidak normal yang bertumbuh terus-menerus mengakibatkan terjadi gangguan jaringan sekitarnya di mana sel itu berada, dan berakibat terjadi gangguan organ. Karena organ itu dibentuk oleh jaringan-jaringan, dan jaringan dibentuk oleh sel-sel tadi itu. Ketika sel-selnya terganggu, maka jaringan terganggu dan organ juga terganggu. Nah, tanda dari kanker itu adalah tumor atau benjolan. Kecuali pada kanker darah seperti leukemia, itu tidak ada benjolannya. Semua kanker ada benjolan. Dan ketika kanker ini tidak dideteksi dan ditangani dengan baik, maka kanker ini akan bisa menjalar ke jaringan sekitarnya atau organ sekitar. Dan bahkan bisa mengikuti aliran darah sampai ke organ yang jauh dari induk dari kanker itu sendiri, melalui darah maupun melalui kelenjar getah benih. Ya, contoh kanker liver bisa berpindah ke otak atau menjalar ke otak, ikut metastase namanya, menyebar ke otak, ke paru, ke tulang, ya. Dan mereka sel kanker ini bisa menjadi benalu bagi organ sekitarnya, organ di mana dia nempel kankernya itu, dan itu akan mempengaruhi fungsi dari organ tersebut dan menjadi tidak berfungsi dan menjadi timbul sakit penyakit jadinya. Nah, itu disebabkan karena penyebaran kanker. Lalu bagaimana mengetahui kita terjangkit kanker atau tidak, ya? Kita harus tahu gejala-gejala. Yang pertama benjolan. Benjolan yang tidak normal harus dianggap sebagai kanker sampai dibuktikan tidak terjadi, bukan kanker. Karena itu Anda sesegera mungkin melakukan pemeriksaan di rumah sakit terutama untuk memastikan itu kanker atau bukan. Kemudian yang kedua adalah
gejala perdarahan. Setiap perdarahan yang tidak normal harus dicurigai sebagai kanker. Ya, apapun dimanapun perdarahan terjadi, curigai sebagai kanker. Kemudian ketiga adalah nyeri yang terus-menerus, yang konsisten, persisten di suatu tempat, ya, tanpa diketahui penyebabnya. Anggap sebagai kanker. Ya. Berat badan yang turun tanpa diketahui penyebabnya juga dianggap sebagai suatu kanker sampai dibuktikan sebaliknya atau tidak terbukti. Kemudian timbul keringat dingin pada waktu malam hari sampai Anda basah kuyup, terutama tanpa diketahui penyebabnya, sekali lagi itu bisa sebagai kanker, ya, gejala-gejala kanker. Karena itu segeralah ketika timbul gejala-gejala tersebut, segeralah periksa untuk memastikan bahwa itu kanker atau bukan. Ya. Sekali lagi, apapun dianggap sebagai kanker sampai dibuktikan sebaliknya atau tidak sebagai kanker. Ya. Jangan remehkan gejala-gejala tersebut, karena begitu Anda terlambat terdiagnosis dan akhirnya terlambat penanganan, maka survival atau kemungkinan Anda selamat dari kanker itu juga semakin kecil. Kegagalannya sangat tinggi meskipun sudah mendapatkan kemoterapi, radioterapi, dan bahkan beralih kepada kondisi yang disebut sebagai paliatif. Kondisi di mana sudah stadium terminal yang tidak bisa ditangani lagi jadinya. Ya, kondisi paliatif. Anda bisa simak mengenai paliatif itu pada tayangan saya yang lainnya. Ya, ini tayangannya. Ya, Anda bisa simak di sana. Kemudian penyebab dari kanker itu apa? Jadi ada dua faktor atau dua penyebab, dua jenis penyebabnya. Yang pertama yang tidak bisa dimodifikasi dulu, ya. Pertama adalah usia. Semakin tinggi usia, maka peluang untuk timbul kanker juga semakin tinggi. Meskipun kanker itu bisa juga terjadi pada fase anak-anak, bahkan balita pun bisa terjadi kanker. Tetapi semakin tinggi usia, semakin lanjut usia, semakin mudah timbul kanker. Kemudian yang kedua adalah karena paparan karsinogenik, zat-zat yang menimbulkan kanker, ya, bisa polusi, bisa radiasi, ya, dan lain sebagainya, bahan-bahan kimia yang bisa menimbulkan kanker. Dan bila Anda tidak bisa menghindarinya, tentu saja ini menjadi faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Lalu yang ketiga adalah gen, ya. Ada gen keturunan yang disebabkan atau perubahan gen yang bisa menimbulkan kanker. Yaitu contoh di kanker payudara sudah ditemukan gen jenis BRCA tipe 1 dan 2 bisa menimbulkan kanker payudara atau kanker di mami Anda, ya. Tetapi itu ternyata peluangnya hanya kurang dari 5% saja. Jadi jangan khawatir, meskipun tidak bisa dimodifikasi, ternyata peluangnya hanya 5% saja, kurang dari 5% bahkan. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor yang terjadi gangguan imunologi. Contohnya pada penderita HIV/AIDS, ya, maka bisa timbul kanker kulit dan kanker paru karena imun yang sangat buruk, sangat rendah itu. Lalu faktor yang bisa dimodifikasi apa? Pola hidup, pola makan, pola aktivitas, merokok, alkohol, ya, itu yang bisa dimodifikasi. Jadinya jelas alkohol harus Anda hentikan konsumsi alkohol Anda. Merokok jelas harus Anda stop rokok Anda, ya. Kemudian yang terpenting lagi adalah pola hidup. Di dalamnya ada pola makan dan pola aktivitas. Sebagaimana diketahui bahwa kanker itu termasuk di dalam gangguan metabolisme atau yang disebut sebagai sindroma metabolik. Dan sindroma metabolik itu disebabkan karena insulin resisten, resistensi insulin, ya. Mengapa insulin menjadi resisten? Karena paparan makanan, terutama makanan yang karbohidratnya sangat tinggi. Terlebih lagi karbohidrat yang diproses panjang seperti junk food, makanan-makanan kekinian, ya, tepung yang banyak dipakai oleh makanan-makanan kekinian ini, itu bisa menimbulkan insulin resisten yang akhirnya bisa berujung pada kanker. Itu adalah faktor-faktor yang bisa dimodifikasi, ya. Lalu caranya bagaimana ketika mencegah terjadinya kanker? Saya tawarkan ada namanya 5 pilar ketofastosis lifestyle, pola hidup ketofastosis. Apa saja itu? Yang pertama, lakukan intermittent fasting, puasa berjangka. Semakin sering Anda berpuasa, semakin Anda punya resiko rendah terhadap kanker dan penyakit sindroma metabolik lainnya. Kemudian diet keto atau diet sangat rendah karbohidrat, tinggi lemak, moderate protein, ya. Anda bisa simak di tayangan-tayangan saya mengenai dua hal ini, penjelasannya, mengapa saya menganjurkan hal ini, Anda bisa simak, ya, di situ, terlebih lagi yang berhubungan dengan kanker, ya. Kemudian berikutnya adalah Anda harus aktivitas fisik ditingkatkan, jangan hidup sedentary, mager, males-malesan, aktivitas yang banyak, ya. Kemudian lakukan olahraga secara teratur 3-4 kali seminggu, olahraga rutin lakukan, ya. Lalu yang keempat adalah istirahat cukup, terutama tidur nyenyak di malam hari 6-8 jam. Karena di malam hari ini tubuh merecovery setiap kerusakan di dalam tubuh kita, ya. Jadi beri kesempatan untuk memperbaiki. Jangan biarkan tubuh ini terus merusak diri dan berujung menjadi kanker. Yang kelima adalah mind management atau manajemen stres yang baik. Karena stres bisa menimbulkan gula darah naik yang terus-menerus, mengakibatkan insulin menjadi muncul terus dan terjadi insulin resisten, yang insulin yang
terlalu banyak dalam tubuh Anda dan akhirnya terjadi sindrom metabolik, ujung-ujungnya adalah kanker juga jadinya. Ya, karena itu 5 pilar ketofastosis ini bisa Anda jalankan baik sebagai pencegahan maupun penanganan kanker. Bersamaan kalau Anda sudah terkena kanker, Anda melakukan 5 pilar ini sekaligus juga melaksanakan pengobatan kanker, bisa kemoterapi, radioterapi, atau terapi hormonal untuk kanker itu sendiri. Jadi ini memperluang peluang Anda untuk survive bagi Anda yang sudah menderita kanker. 5 pilar itu bisa dilaksanakan oleh siapapun, mudah dilaksanakan oleh berbagai kalangan. Jadi tidak menjadi hambatan masalah pembiayaan dan sebagainya. Sangat mudah, murah, dan bisa dijalankan oleh setiap orang. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda, dan terutama bagi Anda yang sudah menderita kanker, ada peluang. Tetap semangat. Yang penting ketika Anda divonis kanker, Anda harus menerimanya. Ada tahapan-tahapan dalam penerimaan kanker itu. Anda bisa simak pada tayangan saya tentang bagaimana penerimaan kanker itu, supaya Anda bisa segera move on untuk mendapatkan terapi yang baik, dan Anda bisa survive terhadap kanker. Ya. Sekali lagi, semoga ini bermanfaat bagi Anda. Bila bermanfaat, bisa bagikan kepada yang lainnya. Semoga yang lain bisa mendapatkan informasi, sehingga kesenjangan terhadap informasi ini bisa diatasi. Ya. Dan bermanfaat bagi Anda untuk mencegah maupun mengatasi kanker. Salam sehat dari saya. I moved to California in the summertime. I changed my name thinking that it would change my mind. I thought that all my problems, they would stay behind. I was a stick of dynamite and it just was a matter of time, yeah. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew myself, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. I wrote 100 pages, but I burned them all. Yeah, I burned them all. I blow through yellow lights and don't look back at all. I don't look back at all. Oh dang, oh my, now I can't hide. Said I knew what I wanted, but I guess I lied. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. If you're lost, we're all a little lost, and it's alright. Oh, it's alright to be lost sometimes. Wow. Can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Ya, tetap semangat bagi Anda, warrior kanker, tetap semangat. Fight karena Anda masih dibutuhkan oleh sesama Anda. Salam sehat dari saya, Dr. Oi. Stay